Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa awwalu nisabil ghanami utawi kawitane nisabe wedhus arba'una iku 40. Wa fiha lan iku ing dalem 40 syatun utawi wedhus siji. Jada'atun rupane wedhus umur setahun minadoni saking wedhus domba. Authaniyatun utawa wedhus umur 2 taun minal ma'zi saking wedhus kacang. Adhnu hiyallati laha sanatun wa dakhalat bisanati, kambing yang berumur 1 tahun dan masuk pada tahun kedua. Al-thaniyatun itu laha sanatani wa dakhalat fisalisati, dan masuk pada umur yang ketiga. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina lan iku ing dalem 121 syatani utawi wedhus loro. Wa fi mi'ataini lan ing dalem 200 wa wahidatin lan siji 201 salah susyahin utawi wedhus telu. Wa fi arba'i mi'atin lan iku ing dalem 400 arba'u syahin utawi wedhus papat. Tuma fi kulli mi'atin nuli iku ing dalem saben-saben 100 syatun utawi wedhus siji. Jadi nisabnya kambing itu mulai dari 40. Kalau 40 maka mengeluarkan satu kambing yang berupa jada'ah atau saniyah. Kalau jada'ah dari domba yang kambing yang besar. Tapi kalau ma'zi kambing yang kecil maka umurnya harus 2 tahun. Jadi kalau dhoni wedhus domba maka boleh umur 1 tahun, tapi kalau yang ma'zi harus berumur 2 tahun. Dan untuk 121 maka mengeluarkan zakat 2 kambing. Dan jika mencapai 201 maka mengeluarkan zakat 3 kambing. Dan jika 400 maka mengeluarkan 4 kambing. Dan setelah itu, setelah 400, di setiap 100-nya mengeluarkan 1 kambing. Jadi kalau 500 ya 5 kambing dan seterusnya. Namun tetap memakai patokan yang tadi. Kalau kambing yang domba yang besar-besar itu maka harus boleh hanya 1 tahun umurnya, dan kalau ma'zi harus 2 tahun. Lanjut, wal khalidoni utawi wong loro kang campuran. Jadi 2 orang yang menyampur hartanya. Misalnya yang 1 orang mempunyai 20 kambing, yang satunya lagi mempunyai 20 kambing, dijadikan 1, maka ketentuan zakatnya bagaimana? Yuzakiyani iku zakat sapa khalidoni, domirnya yuzakiyani kembali kepada lafal khalidoni. Zakatal wahidi hale kaya zakate wong siji. Jadi 2 orang yang mencampur hartanya itu maka zakatnya gabungan seperti zakatnya 1 orang. Jadi misalnya mempunyai 20 kambing dan satunya lagi mempunyai 20 kambing. Yang semestinya kalau dia 20 kambing ini belum wajib mengeluarkan zakat, tapi berhubung digabungkan maka totalnya 40, maka akhirnya menjadi wajibnya zakat. Jadi kalau praktek seperti ini ya seakan-akan dia
rugi karena semestinya belum zakat terus akhirnya sudah wajib zakat. Tapi meskipun kelihatannya rugi, tapi pada suatu ketika juga bisa diuntungkan. Misalnya dia punya, misalnya yang satu punya 40, yang satunya lagi punya 40. Ini nisbatnya kambing. Contohnya kambing, kalau 40 berarti dia wajib mengeluarkan 1. Yang satunya 40 juga mengeluarkan 1. Jadi total yang dikeluarkan adalah mengeluarkan 2. Maka karena dia digabungkan, maka totalnya 80. Dan 80 itu sendiri zakatnya masih, kalau kita lihat tadi 40 zakatnya 1. Terus setelah itu 121 baru mengeluarkan 2. Maka jika seseorang mempunyai kambing 80, maka zakatnya masih tetap 1. Maka dengan dia dikumpulkannya kambingnya ini tadi, maka dia menjadi untung yang mestinya satu orang 1, setiap 40-nya 1, maka karena dikumpulkan menjadi 20, maka tetap 1, dan 2 orang itu bisa patungan setengah. Namun praktek menyampurkan harta seperti itu ada syaratnya. Bisa ba'i syara'ita kelawan pitu piro-piro syarat. Idza kana ing dalem nalikane ana apa almurahu kandang, wahidan iku siji, wal masrahu lan panggonan ngecolake, wahidan iku siji, wal mar'a lan panggonan angon, wahidan iku siji, wal fahlu lan pelanangan atau pejantannya, wahidan iku siji, wal masyrabu lan panggonan ngombe, wahidan iku siji, wal halibu lan wong kang ngepuh atau memerah susu, wahidan iku siji, wa maudhi'ul halbi lan panggonane ngepuh, wahidan iku siji. Maksudnya wahidan ini itu tidak dibeda-bedakan. Meskipun dikumpulkan, terkadang itu ada yang masih membeda-bedakan. Kambingku harus ditempatkan di kandang yang ini, kambingku harus ditempatkan di kandang yang ini, atau makanannya harus yang ini, tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi harus jadi satu, tidak dibeda-bedakan, baik kandang, tempat melepas, tempat mengembala, pejantan, tempat minum. Jika itu kambing perah, maka yang memerah dan tempat memerah itu pun harus tunggal jadi satu, tidak dibeda-bedakan. Lanjut, wa nisabu dzahabi utawi nisabe emas isruna iku 20. Miskolan apane miskole? Miskol itu adalah ukuran Makkah, ukuran Arab. Dan satu miskol itu kalau ukuran dirham itu 3/7 dirham. 3/7 dirham kalau menggunakan hitungan dirham. Itu ukuran miskol. Wa fihi lan iku ing dalem 20, ya, dhamirhi kembalinya pada lafal isruna. Rubu'ul unsuri utawi seperapate 1/10, seperapate 1/10. 1/4 kali 1/10. Berarti berapa? 1/10. Berarti 1/40. Itu rubu'ul unsur berarti 1/40.
Wa huwa utawi rubu'ul unsur, dhamir wa huwa kembalinya pada lafal rubu'ul unsur. Nisfu misqale niku setengah miskol. Wa fi malan iku ing dalam ukuran zat kang luwi apa ma bihi sabihi iku kelawan hitungane ma. Wa nisabul wariki utawi nisabe perak mi'ata dirhamin niku 200 dirham. Wa fihi lan iku ing dalem 200 dirham. Dhamir fihi kembalinya pada mi'ata dirham. Rubu'ul usyuri utawi seperapate 1/10. Wa huwa utawi seperapate 1/10. Khamsatu darahima iku 5 dirham. Wa fi malan iku ing dalem perkara atau ukuran zada kang luwi apa ma bihisabihi iku kelawan hitungane ma. Wala tajibulan ora wajib fil hulliyi ing dalem pepaes al mubahi kang mubah zakatun apa zakat. Jadi yang wajib dizakati itu adalah emas, perak atau pepaes yang ghairu mubahin, yang tidak mubah. Maksudnya tidak mubah itu bagaimana? Maksudnya tidak mubah itu yang tidak dipakai perempuan. Kalau yang dipakai perempuan itu kan namanya mubah, boleh dipakai. Itu tidak wajib dizakati. Jadi yang wajib dizakati adalah emas yang merupakan emas yang tidak dipakai tapi emas yang disimpan. Itu yang wajib dizakati dan ketentuan zakatnya seperti tadi. Lanjut. Wa nisabuz zuru'i utawi nisabe pira-pira gogo wasimari lan pira-pira woh-wohan khamsatu ausuken itu 5 wasak. Wa ya utawi 5 wasak alfon iku 1000 wasitumi'ati ritlin lan 600 ritel. Bukan liter. Kalau liter ini ukuran Indonesia, tapi ini ukuran Arab, berarti ritel bukan liter. Dan ukurannya pun tidak sama dengan liter. Jadi jangan disamakan antara ritel dan liter. 1600 ritel atau kati. Kalau maknanya orang-orang dulu itu kati. Bil iraqi kelawan ritel bangsa Irak. Wa fi malani ing dalam perkara atau ukuran zat kang luwi apa ma bihisabihi kelawan hitungan. Iku kelawan hitungane ma. Wa fi halan iku ing dalam zuru' wasimar, ing dalam zakat zuru' wasimar, zakat gogolan woh-wohan. Ketentuan zakatnya insukiyat lamun den siram apa zuru' bima isama iklawan banyu udan awisaihi utawa banjir as-saih alma al-jari alal ardi bisa sadin nahri wa yas'adul ma ala wajhil ardi, di air bah atau air loberan sungai atau bisa dikatakan banjir. Al-unsyuru iku 1/10, artinya air hujan atau air bah tadi itu tidak menggunakan biaya, bisa dikatakan tidak memakai biaya, maka zakatnya juga lebih banyak. Al-unsyur wa in sukiyat lan lamun den sirami apa zuru' bidulabin kelawan eburan atau kelawan banyu timbo au nadhain utawa eburan bidulabin kelawan banyu timbo au nadhain utawa eburan atau bur, artinya memakai biaya, meskipun tidak memakai biaya tapi memakai tenaga. Nisful unsyuri utawi setengah 1/10, utawi setengah 1/10 atau 1/20.
1/20 sama 1/10 itu banyak yang mana? Kalau anak kecil ditanya 1/10 sama 1/20 itu ya banyak 1/20 itu kalau anak kecil. Jadi kalau per itu yang lebih banyak itu yang angkanya lebih kecil. Jadi logikanya satu mempunyai makanan satu, mempunyai roti satu, dibagi 10 orang sama roti satu dibagi 20 orang itu dapatnya banyak yang mana? Kan banyak yang dibagi orang yang lebih sedikit. Itu logikanya. Jadi dengan kata lain, jika pertanian ini menggunakan ongkos dan tidak menggunakan ongkos, itu ketentuan mengeluarkan zakatnya nanti beda. Kalau di sini tadi menggunakan air hujan atau banjir itu berarti tidak menggunakan ongkos ataupun tenaga, maka zakatnya lebih banyak 1/10. Tapi kalau menggunakan ongkos atau tenaga maka lebih sedikit, itu setengahnya 1/10. Itu ketentuan nisab dari harta yang wajib dizakati, yaitu tadi kambing, terus emas perak dan pertanian. Sekian, jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.